Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertimbangan etik dan hukum inseminasi buatan. Dan berikut nama-nama kelompok kami. Devi Rohmawati, Dewi Indah Nuriyah, Hani Syafira Daniara, Rima Arinda Triviana, Risa Andri Prabawati, Seviana Puspitawa Sari, dan Fawanda Noval Ozi. Topik bahasan di sini ada 3 aspek. Yang pertama, pengertian inseminasi buatan. Yang kedua, pertimbangan etik inseminasi buatan. Dan yang ketiga, dasar hukum inseminasi buatan. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses bantuan reproduksi di mana sperma disuntikkan dengan kateter ke dalam vagina. Intracervical insemination atau rahim intrauterine insemination pada saat calon ibu mengalami ovulasi. Inseminasi buatan ini melalui prosedur pemilihan sperma terbaik hasil ejakulasi dengan cara pencucian sperma. Sperma yang sudah terpilih dilepas ke dalam mulut rahim melalui bantuan kateter. Setelah itu, terserah bagaimana cara sperma mencapai sel telur di tuba falopi. 2 minggu setelah proses inseminasi buatan ini dilakukan, pasien harus datang untuk diperiksa untuk mengetahui keberhasilan prosedur ini. Pertimbangan etik inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau program bayi tabung pada dasarnya tidak sesuai dengan budaya dan tradisi ketimuran kita. Sebagai agamawan menolak adanya fertilisasi in vitro pada manusia, sebab mereka berasumsi bahwa kegiatan tersebut termasuk intervensi terhadap karya ilahi. Dalam artian mereka melakukan hal tersebut berarti ikut campur dalam hal penciptaan yang tentunya itu menjadi hal prerogatif Tuhan. Pada semestinya hal tersebut bersifat natural. Bayi itu terlahir melalui proses alamiah, yaitu melalui hubungan seksual antara suami istri yang sah menurut agama. Di Indonesia sendiri, bila dipandang dari segi etika, pembuatan bayi tabung tidak melanggar, tapi dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan yang sah. Jangan sampai sperma berasal dari bank sperma atau ovum dari pendonor. Banyak masalah norma dan etik dalam teknologi ini yang menjadi perdebatan banyak pihak. Tetapi untuk pandangan profesi kedokteran mungkin dapat mengarah kesimpulan dari perspektif etika dalam perkembangan teknologi kedokteran yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Anwar SPOG, di mana aspek etika haruslah menjadi pegangan bagi setiap dokter, ahli biologi kedokteran, serta para peneliti di bidang rekayasa genetika yang didasarkan pada deklarasi Helsinki antara lain. Yang pertama, riset biomedik pada manusia harus memenuhi prinsip-prinsip ilmiah dan didasarkan pada pengetahuan yang adekuat dari literatur ilmiah. 2. Desain dan pelaksanaan eksperimen pada manusia harus dituangkan dalam satu protokol untuk kemudian diajukan pada komisi independen yang ditugaskan untuk mempertimbangkan, memberi komentar, dan kalau perlu bimbingan. Yang ketiga, penelitian biomedik pada manusia hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang kualifikasi keilmuan yang cukup dan diawasi oleh tenaga medis yang kompeten. Yang keempat, dalam protokol riset selalu harus dicantumkan pernyataan tentang norma etika yang dilaksanakan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip deklarasi Helsinki. Walaupun demikian, penyusun merasa selain etika penelitian yang ada dalam deklarasi Helsinki ini, masih diperlukan campur tangan pemerintah untuk membuat suatu aturan resmi mengenai pelaksanaan dan penerapan bioteknologi sehingga ada pengawasan yang lebih intensif terhadap bahaya potensial yang mungkin timbul akan kemajuan bioteknologi ini. Dasar-dasar hukum inseminasi buatan ini ada 3. Yang pertama, dalam pandangan hukum perdata. Yang kedua, dalam pandangan hukum medis. Dan yang ketiga, dalam pandangan hukum Islam. Dalam pandangan hukum perdata, jika benih berasal dari suami istri, dilakukan proses fertilisasi in vitro transfer embrio
dan diimplementasikan ke dalam rahim istri, maka anak tersebut mempunyai status sebagai anak yang sah. Jika salah satu benih berasal dari donor, jika suami mandul dan istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi in vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur istri akan dibuahi dengan sperma dari donor di dalam tabung Petri dan setelah terjadi pembuahan diimplementasikan ke dalam rahim istri. Maka anak yang dilahirkan memiliki status anak yang sah dan memiliki hubungan mewaris. Jika semua benihnya dari donor, jika sel sperma maupun sel telur berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi diimplementasikan ke rahim seorang wanita yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan suami istri tersebut. Dalam pandangan hukum medis, menyebutkan bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 127, upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Menkes per 2009 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan yang berisikan ketentuan umum, perizinan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, yang berbunyi Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud adalah persetujuan tindakan medik informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien. Bab 2 Perizinan Pasal 2. Rumah sakit dapat memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal. Pasal 3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif. Bab 4. Ketentuan peralihan. Pasal 11. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo yang telah memberikan pelayanan teknologi reproduksi buatan berdasarkan peraturan ini dinyatakan diberi izin penyelenggaraan pelayanan, penelitian dan pengembangan dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 tahun sejak ditetapkan peraturan ini harus menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan ini. Bab 5. Ketentuan penutup Pasal 12. Dengan ketetapan peraturan menteri ini, maka Instruksi Kesehatan Nomor 3794 Menkes 7/1990 tentang program pelayanan bayi tabung dinyatakan tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir adalah pandangan hukum Islam. Yang pertama adalah mubah. Bayi tabung yang dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri serta ditransfer ke dalam rahim wanita lain selain pemilik ovum bagi suami istri yang berpoligami, baik dengan teknik fertilization in vitro ataupun gamete intrafallopian transfer. Yang kedua adalah haram. Bayi tabung yang dilakukan dengan menggunakan sperma atau ovum dari pendonor. Bayi tabung yang diperoleh dari sperma dan ovum dari suami istri yang terikat perkawinan yang sah, tetapi embrio yang terjadi dalam proses bayi tabung transfer dalam rahim wanita lain ataupun bukan ibu genetik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.